Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriawan, peserta pelatihan KKA LPD UPI Batch 2. Pada pertemuan kali ini, siswa akan mempelajari tentang konsep dasar kecerdasan artifisial generatif. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga siswa tidak hanya memahami, tetapi juga mampu mengenali penggunaan KA generatif dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran Inquiry Based Learning, di mana model pembelajaran ini menekankan pada proses pencarian, penemuan oleh peserta didik. Jadi bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru. Kemudian siswa juga dilibatkan secara aktif dalam proses bertanya, menyelidiki, mengumpulkan data, menganalisis, hingga menarik kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan yang ingin doa siapa? Boleh, sok. Siap. Mulai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai, Bapak cek dulu kehadirannya. Kali ini siapa yang tidak masuk sekolah? Coba. Ya, karena absen kita sudah berbasis digital, jadi semua guru yang ada di sini menggunakan absen secara digital. Ini juga termasuk ke dalam kecerdasan buatan ya, aplikasi ini juga. Nah, siapa aja yang tidak masuk? Piano. Kenapa piano? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh pianonya ya. Terus Kania kenapa? Sakit juga. Terus Sulis. Lagi sakit. Muhammad Fauzi kenapa? Sakit juga. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh teman kita ya, agar besok bisa kembali ke sekolah. Yang Alta ada nggak? Siapa? Jenal Muhammad Firmansyah. Jenal. Oke. Gan kenapa Gan? Oh, sakit Gan. Mana Gan? Baik. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak tanya dulu. Siapa di antara kalian yang sudah menggunakan kecerdasan buatan? Atau tadi apa? ChatGPT. Kecerdasan buatan apa lagi? Ada apa aja? Selain ChatGPT? Apa? Gemini. Lagi? AI itu ChatGPT apa? Lagi yang tahu? Suka digunakan? Suka ada? Coba? Cici. Lagi? Google, Canva. Terus yang ada di handphone kalian? Di WhatsApp apa? Ada AI-nya ya? Nah, di WhatsApp juga ada. Oke. Jadi kalian
sebenarnya sudah sering menggunakan AI atau kecerdasan buatan ya. Kalau yang punya handphone, kalau yang nggak punya handphone kan gimana? Kalau nggak punya handphone ya nanti bisa ikut temennya ya. Oke, tapi dalam menggunakan ChatGPT atau kecerdasan buatan nih ada resiko yang harus kita pahami dulu ya. Ada etikanya dan juga ada resikonya. Baik, kita lihat dulu nih apa yang menjadi latar belakang kita harus belajar tentang resiko kecerdasan buatan. Ini nih kita utarakan dulu ya. Banyak dari kalian itu sudah menggunakan atau mengenal ChatGPT, Cici, ya, ada Copilot dan aplikasi AI yang lainnya. Ya, kalian sebenarnya udah kenal kan? Gemini tadi disebutkan. Nah, tapi dalam penggunaannya, nah kalian harus bisa membiasakan menggunakan AI untuk belajar secara kritis, ya. Kemudian menanamkan nilai jujur, tanggung jawab, kreatif. Nah, gitu. Jadi dalam menggunakan AI itu kalian tuh harus kritis ya. Harus langsung tanggung jawab. Dan kreatif tentu saja jadi kreatif kalian ya. Tapi harus jujur juga. Isi-isian soal menggunakan AI itu tidak jujur. Ya. Ada yang pernah? Ada ya. Nanti mah harus jujur ya. Kemudian memberikan pengalaman nyata menggunakan AI. Ya, tentunya dengan bimbingan guru. Oke. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang resiko penggunaan kecerdasan buatan namanya generatif. Ada generatif ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi nah, yang mau bacakan tak boleh toh mengidentifikasi risiko menggunakan KA generatif, hoax, plagiarisme, debugge, bias, ketergantungan. Lanjutnya Memahami pentingnya literasi digital dan etika dalam penggunaan KA. Menganalisis studi kasus nyata terkait penyalahgunaan KA generatif, menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab saat menggunakan AI, membuat karya sederhana berupa poster digital atau infografis tentang risiko dan etika penggunaan KA generatif. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, Bapak kasih lagi clue nih. Jika ada satu atau guru yang lain menyuruh bacakan, tinggal ngacung saja. Salah pun mau digantung kan? Digantung mah. Nah, ya. Jadi utamakan dulu, biasakan dulu kalian punya rasa apa ya? Berani. Ya, berani ya untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi kita belajar berani aja gitu ya. Karena salah pun mau digantung si Bapak gitu kan ya. Ya, jadi semua pembelajaran ya, bukan pembelajaran saya saja. Ayam kita gunain mah galak sieun, enggak usah. Langsung saja lanjut ya. Tadi itu kan yang pertama belajar kritis ya dan tanggung jawab tentunya. Nah, ini lihat ada bertanya, menyelidiki, menemukan dan menyimpulkan ya. Jadi kalian tadi harus bersikap kritis gitu ya. Harus berpikir kreatif ya. Jangan kaelehkeun ku AI. AI kreatif masa kamu sebagai manusia tidak ya? Harus kreatif. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada pembahasannya. Apa sih
AI atau KA generatif itu? Ada yang mau bacakan lagi? Boleh. Siapa namanya? Yang Ya, sok ya. generatif AI itu. AI. Generatif AI yaitu AI yang bisa menghasilkan konten baru, teks, gambar, audio, video, kode, dan lain-lain berdasarkan data yang sudah dipelajari. Oke, terima kasih. Tangan buat ya. Ya. Jadi AI generatif itu katanya ya, AI yang bisa menghasilkan konten baru. Baik itu berupa teks, gambar, audio, video, kode, kalau yang suka programmer dan lain-lain. Bisa kita lihat contoh. Misalkan ada yang pernah lihat nggak contohnya? Misalkan jadi gambarnya jadi glowing. Nah, ya. Ada? Nah, terus fotonya jadi kayak kartun. Ada yang pernah lihat? Nah, oke. Itu adalah salah satu bentuk hasil dari generatif AI. Ya. Contohnya ini. Nah, kira-kira lihat gambar seperti ini. Kira-kira mana yang asli? Tahu siapa itu? Siapa? Di komputer. Jadi kok bisa? Ini Pak, mirip. Mana yang asli? Mana yang asli? Ya? Ini. Tahu ini siapa? Nah, itu siapa itu ya? Kalau yang ini? AI itu. AI. Oh, ini hasil. Ini jadi AI ya. Selanjutnya ya. Lagi. Deddy Kobuzer. Lagi. Ini hasil AI bukan? Asli atau bukan? Hasil AI, Pak. Coba yang AI. Ya, 40% yang asli. 20% yang tidak tahu sama sekali. Yang tidak masuk berarti tahunya apa tuh? Ya, baik. Ini adalah hasil AI. Ya. AI. Kita lihat hasilnya dulu ya. Nah, coba. Kalau ini tadi Bapak tanya. Pernah nggak kalian lihat gambar tentang di internet seperti ini? Pernah. Ya. Ini kalau ya, kira-kira mana yang asli, mana yang palsu? Itu yang asli. Yang asli ini ya? Palsu. Kalau yang ini? Lagi. Itu asli itu, Pak. Asli dua nana atau palsu dua nana? Palsu mana? Hah? Palsu mana? Palsu dua nana ya. Oh, ini palsu dua-duanya. Kalau ini mana yang asli, mana yang palsu? Kanan asli, Pak. Oke, yang kanan ya? Asli, ini ya? Palsu. Baik ya? Intinya dengan AI, kalau yang awam pasti akan terkecoh ya, mana yang asli mana yang palsu. Ini contohnya, ternyata ini yang palsu tapi itu yang asli, tapi mirip tuh, mirip nggak? Miripnya hanya gayanya saja, tapi kalau diganti mukanya, contoh nih, kalau seandainya ini nggak ada, pasti ini disangka asli ya. Iya. Kalau yang aslinya tidak ada, kalau pembandingnya tidak ada, pasti ini disangka asli. Karena ada pembandingnya tentunya yang asli ya. Ini yang aslinya, oh ternyata ini fake atau hoax, sebenarnya palsu. Paham kan? Nah, itu kita harus
paham dulu resiko dan etikanya. Jadi dalam membuat sebuah konten atau gambar apapun, kalian harus ada etika dan resiko yang akan dihadapi, ya. Contohnya yang viral nih, pertanyaan kelompok. Nah, ternyata yang asli itu ya, yang tadi itu, karena ini orangnya, ya, orangnya. Coba lihat ke belakang, tuh ya. Nah, jadi ini orangnya yang tadi yang aslinya ya. Tuh, cuman dirubah oleh AI. Kalian bisa bikin kelompok, ya, kelompok kecil saja. Diskusikan bagaimana ini nih, soalnya bagaimana cara kita tahu yang konten dibuat AI bisa dipercaya atau tidak. Contohnya yang tadi foto, kemudian apa ciri-cirinya? Bisa dilakukan dari tadi? Bisa. So, coba kumpulkan nanti bikin kelompok dulu. Bikin kelompok, ya yang ini aja lah, 4 berapa kelompok, yang penting jangan berubah aja. Tom ribut. Boleh 5-an. Di kertas 2 lembar saja, ya. Soalnya yang ini, ya. Dari gambar dan video yang tadi atau berita yang ini, apakah asli atau tidak? Kemudian tuliskan ciri-ciri yang mencurigakan. Apa yang menjadi asli, apa yang menjadi hoaxnya. Kita lihat dulu. Nah, dari gambar 1 dulu. Nah, ini. Coba ciri-cirinya apa? Durasi video, apa lagi? Secara sepintas kan jika asli ya. So, silakan bikin kelompoknya. Alis, ya, dari Alis ya. Ya, 1 lembar, 1 kelompok. Silakan bikin kelompoknya. Hasilnya kita diskusikan. Dari gambar 1, Pak. Ya, dari gambar 1. Nanti presentasi ya. Tiap kelompok lakukan presentasi. Lagu aja tas. Lagu aja tasnya. Lagu aja. Siap. Posisi wajahnya Ini Terus tadi lo gambar. Tuh. perbedaan apa Ini. Nah. Dari foto itu dari apa? Apa? Ini berdua. Bisa. Ya. Kelompok ini. Baik.
Oke, sekarang gambar kedua. Gambar kedua. Apa? Coba. Oh, silakan gambar kedua. Mengapa? Sekarang presentasikan Pak kelompok tadi semuanya. Silakan dari kelompok mana dulu? Silakan. Ini Pak. Tinggal sebutkan dari gambar 1 ciri-cirinya apa, ya? So, ke depan aja, ke depan. Semuanya sudah apa? Iya semuanya, kelompoknya. Biar belajar berani kan tadi. Silakan, depan. Baik, silakan presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, boleh di sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian prestasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok yang tidak ada namanya ya. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita kumpulkan hasil dari kelompoknya. Lagi. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan buat kalian luar biasa. Jadi, ya, untuk menentukan gambar atau video itu fake, hasil AI atau bukan, tadi hasil yang kalian diskusikan bisa juga dengan pertama menonton video. Jika videonya itu positif, bukan ini hasil. Jika videonya itu berupa AI, benar tuh, itu yang videonya, maka lihat yang aslinya, ya. Yang kedua, mencari sumber berita. Gimana cara mencari sumber berita? Cari di Google, gitu kan ya? Sumber beritanya, cari yang aslinya. Tentu tadi tidak mau mengedit, ya, yang edit foto sekian, ya, dengan tanpa izin.
Yang paling utama apa? Gunakan AI Untuk hal positif. hal positif. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Ah, tidak. Siap menggunakan AI dengan positif? Ya. Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana cara membuat AI yang membuat konten dengan AI. Kita akan coba buat produk. Misalkan produk di sini cirinya apa? Strawberry. Bikin iklan strawberry dengan menggunakan AI. Untuk itu, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi minggu depan. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami sayang Bapak. Doakan kami sukses. Terima kasih. Silakan. Baik, tertib keluarnya ya. Setelah ini berjalan siapa? Mas Abdul. Baik, silakan.